Halo my brother, my sister, jumpa lagi di Lapak Interior. Di video gua kali ini, gua akan membahas mengenai lemari pakaian. Di depan gua ini ada lemari pakaian yang cukup besar ya. Dan dia tinggi, ukurannya pun mentok sampai di plafon. Nah, kadang-kadang kita pasti berpikir ya, untuk lemari yang mentok sampai plafon ini itu dibuat tujuannya buat apa gitu kan. Mungkin ada sebagian dari kalian yang kurang mengerti kenapa harus mentok sampai plafon. Jadi tujuannya kenapa mentok sampai plafon itu salah satunya adalah untuk memanfaatkan space yang bagian atas ya dari lemari ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bikin lemari dia nggak mentok sampai plafon, nah itu biasanya kita banyak menumpuk barang-barang seperti kotak-kotak atau tas, sepatu, atau koper gitu ya. Itu berantakan di atas lemari pakaian. Nah, kita bikin lemarinya sampai atas, sampai plafon yang mentok seperti ini. Itu tujuannya supaya di bagian atas lemari ini, nah itu disediakan lemari ukuran kecil yang tidak sebesar yang di bawahnya ya, untuk isinya ya untuk menyimpan benda-benda tadi ya, seperti tas atau bed cover atau spray, atau mungkin yang paling sering itu untuk taruh koper ya. Seperti ini, di lemari ini isinya koper semua nih koper semua ya. Jadi dia nggak berantakan di atas lemari, atau nggak berserakan di bawah-bawah sini ya. Jadi tertata rapi di atas sini. Selain untuk menaruh barang-barang, sorry agak kencang tutupnya, ini juga memberikan kesan yang lebih rapi dari lemari kita ya. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali untuk kita mendesain lemari pakaian itu yang ukurannya kalau bisa itu mentok sampai plafon. Kemudian untuk kekurangan dari lemari model seperti ini apa ya? Kekurangannya itu yang pertama ya, itu masalah harga, pasti dia lebih mahal. Karena meternya nambah ya ke atas ya. Itu yang menjadi sedikit kendala dari harga yang mahal. Kemudian juga kesannya itu gimana ya, terlalu besar gitu ya kalau dilihat ya. Kalau orang sih ngelihatnya mungkin ada yang lihat seperti itu ya, secara pandangan mata ya. Tapi kalau gue sih ngelihatnya meskipun besar, yang penting berfungsi dan rapi itu nggak masalah ya. Nah, kita bisa lihat dari jauh. Ini kalau dari jauh ya, seperti ini lemarinya. Kemudian kelemahan lemari ini adalah lemari ini kadang-kadang kalau kita pakai rel gitu ya, rel, model pintu rel, itu bagian atas ini bisa dia itu membuat yang bagian bawah ini melengkung. Jadi bagian ini melengkung, bagian bodi ini ya, itu melengkung sehingga membuat bagian atas lemari ini itu kalau pakai rel ya, pakai rel itu dia sendat gitu, relnya bisa nggak jalan karena dia melengkung ke bawah. Oleh sebab itu bagian atas ini kalau bisa jangan numpu di bagian lemari ini nih. Kalau bisa dia numpu sendiri, entah di skrup di bagian dinding belakang. Pokoknya jangan sampai dia terlalu berbanyak, terlalu menempel terlalu banyak di bagian top atau bagian atas dari lemari. Atau enggak, kalau kalian menggunakan bagian atas, jangan terlalu banyak taruh barang supaya nggak melengkung gitu ya bagian ininya ya. Nah, jadi tidak mengganggu pintunya nih, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak barang. Kalaupun koper ya koper yang seperti ini kopernya kosong semua ya. Jadi jangan taruh yang terlalu berat-berat gitu, yang membuat bisa melengkung dan mengganggu pintu. Kalau pintu yang model gini sih nggak terlalu terganggu ya. Yang sering terganggu tuh model yang rel gitu tuh, pintu rel gitu ya, yang sliding gitu, itu sering terganggu seperti itu. Karena gua dulu pernah bikin seperti itu, slidingnya jadi sendat gitu ya, nggak bisa ditarik ya.
keras gitu, nggak bisa digeser, sehingga akhirnya harus diservis, dibongkar supaya bisa kembali digunakan bagian pintunya ya. Ternyata di atas itu klien gua itu taruh barang-barang yang berat seperti apa namanya, ampli buat alat musiknya dia ya. Ampli kan besar ya, ampli sama ya model-model speaker gitu. Itu membuat beban jadi berat dan membuat melengkung di bagian sini nih. Jadi oleh sebab itu perhatikan bagian atas ini, jangan sampai beban terlalu besar dan mengganggu pintu bagian bawahnya. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangannya. Kemudian untuk kelebihannya tadi ya kita udah bisa simpulkan ya. Yang pasti lebih rapi dan bisa memuat banyak barang di bagian atas, khususnya barang-barang yang jarang dipakai. Jadi tidak membuat berantakan gitu ya. Nah, untuk lebarnya ini pintu diusahakan jangan kecil-kecil juga. Kalau bisa selebar ini nih, ini kurang lebih 70 cm ya, supaya muatnya banyak. Nah, muatnya banyak ya. Jangan kalian bikin 40 cm, 50 cm, itu terlalu kecil. Nanti kasihan itu, nggak ada fungsinya apa-apa. Dibikin juga nggak bisa buat muat koper, nggak bisa buat muat benda-benda lain ya. Hanya bisa buat misalnya kotak sepatu atau spray-spray gitu doang ya. Sementara tujuan utama ini kan untuk barang-barang besar seperti ini ya, seperti koper-koper seperti ini ya. Nah, jadi pintunya jangan sampai terlalu kecil juga. Kalaupun nanti di bawah dapatnya kecil bagian sini ya, gua rasa sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Kayak ini kan gua dapatnya cuma dapat 2 meteran doang ya. Tapi 2 meter bisa buat nih, bisa buat 2 gantungan nih ternyata nih. Nih 2 gantungan ya. Tuh. Ini 2 meter lebih sih. Kurang lebih 2 meter 20 lah. Nah, itu bisa muat 2 gantungan. Nah, jadi meskipun hanya 2 meteran saja, untuk bagian dalamnya cukup lega ya untuk gantungan. Nah, dan tidak terlalu pendek juga nih. Kalau terlalu pendek kan dia susah kita gantung ini ya. Tangan kita kadang-kadang nggak nyampe ya. Tapi kalau ini karena pas ukurannya, kita pun menjangkau bagian atas ini lebih gampang ya, tangan ya. Jadi nggak harus jinjit atau pakai apa gitu ya, barang untuk bantu gitu ya. Pakai tangga gitu enggak ya. Nah, bagian sebelahnya ini bisa digunakan untuk bagian yang nih, lemari-lemari yang gaun-gaun panjang seperti ini nih. Tuh, kalau nggak mau pakai rak seperti ini, bisa langsung di sini gantungannya. Kalau kurang panjang ya. Nah, tuh, dan masih bisa dipakai untuk taruh nih laci lagi nih di bawah. Nah, jadi harus diperhatikan juga bagian dalam dari lemari ini ya. Dan itu semua tergantung kenyamanan kalian dan kebutuhan kalian. Tetapi untuk pintu bagian atas, saya ulang lagi, usahakan jangan sampai yang terlalu kecil pintunya ya. Nah, oke. Jadi demikian pembahasan singkat kita mengenai lemari yang mentok plafon seperti ini ya. Kita udah bahas bagaimana negatifnya dan positifnya dari desain lemari yang panjang sampai plafon atau mentok sampai plafon seperti ini. Atau tinggi ya, bukan panjang, tinggi sampai mentok plafon seperti ini. Oke, demikian video gue kali ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Gue pamit dan see you. Dah.